Baiklah, untuk saat ini saya akan membawakan firman Tuhan. Mungkin saudara sekalian sudah sering mendengar ya. Yang berbicara tentang hal kekhawatiran, yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di sini berbicara tentang hal kekhawatiran, hal kecemasan. Kita harus tahu bahwa hari-hari terakhir ini mungkin buat saudara sekalian banyak yang merasakan kecemasan, kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kita bisa mengartikan bahwa kekhawatiran itu adalah kecemasan. Ada hal yang membuat kita tidak sejahtera. Kenapa kita tidak sejahtera? Karena kita sudah menjas duluan. Kita sudah cemas duluan. Kenapa kita cemas? Karena ada perasaan dalam hati. Apakah yang akan terjadi besok? Apakah yang akan terjadi setelah ini? Itu yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Ya Bapak Ibu ya. Kira-kira teman-teman sekalian, saudara yang ada di sini, merasa khawatir nggak akhir-akhir ini? Sangat khawatir, saya tahu. Sangat khawatir, sangat cemas. Kenapa cemas? Karena ada pertanyaan dalam hati. Apakah yang akan terjadi besok? Setelah ini? Ya kan? Setelah ini apa yang akan terjadi? Mungkin masih ada tahap-tahap yang harus dijalani. Bahwa kita tahu bahwa teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, ada teman-teman sekalian masih menunggu proses-proses hukum yang akan terjadi. Saran saya, kita tidak usah memainkan hati kita sendiri. Karena apa kata firman Tuhan, cemas atau kekhawatiran itu adalah dosa. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, serahkan semua kepada Tuhan. Kita orang percaya bahwa kita harus menyerahkan semua kecemasan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak memainkan perasaan kita sendiri. Mungkin kita pintar, mungkin kita bisa berpikir yang macam-macam ya. Tetapi Tuhan bilang, serahkan kepadaku semua kekhawatiran itu, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu. Di sini juga ayat pendukungnya itu di Yosua 1 ayat 9. Ini menceritakan bagaimana kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, bahwa kita dapat berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seperti saya bilang tadi, saran saya, dijalani aja hidup, dijalani aja tetap berdoa kepada Tuhan. Karena hal kekhawatiran ini, hal kecemasan ini hanya bisa diatasi dengan berdoa. Berdoa, membaca firman Tuhan, dan bekerja dengan baik. Kalau di luar sana, orang yang bekerja dengan baik tidak sempat memikirkan hal-hal yang negatif. Saudara di sini mungkin waktunya cukup banyak untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di sini ada kitab disediakan. Berarti kita ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Tidak hanya kalau di luar sana orang berpikir politik lah, masalah selat apalah yang bikin harga mahal. Kalau di sini tidak usah pikirin hal itu. Pikir aja, fokus kepada Tuhan. Saya juga mengalami hal seperti itu, hal kekhawatiran ini saudara sekalian. Ada ke apa yang ada di depan saya. Kemudian saking kabutnya tidak bisa kelihatan apa-apa, kami hampir menabrak pohon yang tinggi dan menabrak gunung. Waktu itu saya pernah berpikir mungkin inilah doa saya, Tuhan, saya pengen mati di pesawat. Tapi tidak terjadi. Bukan kehendak saya yang jadi. Kita baru si pilotnya naik lagi ke atas lebih tinggi supaya tidak menabrak pohon. Tetapi angin lebih kencang, sehingga pada saat itu
Singkat cerita sampailah Kota Palu, walaupun dengan penuh kekhawatiran. Yang terakhir, ini yang paling sangat berkesan di hati saya. Waktu itu saya sebagai koordinator orang yang membantu di Kota Palu. Kemudian di tim saya pada saat itu cuma saya bisa bawa mobil, sehingga saya diserahkan satu mobil untuk mengantar dokter kemana saya pergi. Di hari terakhir saya sudah diinfo, Pak, besok ada dokter yang mau balik ke Palangkaraya, ke Kalimantan, tapi melalui Kota Palu. Saya kok enggak lagi. Jadi oke, siap, 3 orang dokternya. Tapi di detik-detik terakhir saya langsung bilang, Pak, si Anu yang bawa. Jadi teman saya itu orang dari Jakarta juga bawa ambulan cuma di mobilnya itu cuma warna putih dan gambar dokter, tidak ada kata-kata ambulan dan tidak ada sirene. Saya ngantar, oke, bisa. Jadi saya mengantar orang ke bandara. Saya lihat sudah dekat bandara Kota Palu, mobil saya sudah nyungsap di kali. Mobil saya itu sudah nyungsap di kali. Mobil yang dibawa teman saya dari Jakarta sudah nyungsap. Kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya yang ditugaskan antar orang ini. Berarti kalau saya ngantar, bisa jadi saya yang nyungsap. Ada 2 kemungkinan. Atau itu cara Tuhan untuk menghindarkan saya daripada saya yang nyungsap. Kemudian saya menangis, Tuhan, saya masih terhindar daripada orang bahaya. Ini salah satu kecemasan yang sangat dalam hati saya. Kemudian waktu itu saya teringat satu lagu. Kalau bisa dikumpul itu. Refnya coba ya. Di saat saya bisa katakan. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Itu lagu yang saya ingat saat itu. Saya menangis setiap saya lewat, saya menangis. Bisa jadi ini cara Tuhan. Bisa jadi ini cara Tuhan mengatakan supaya saya tidak terjerembab dalam kasus tersebut. Bisa jadi ini cara Tuhan supaya saya terhindar dari masalah tersebut. Kalau saja saya memaksa bahwa saya yang antar orang waktu itu, ya mungkin saya yang jatuh. Yang nabrak itu adalah orang yang tidak punya SIM, tapi punya kekuatan, dia anggota partai. Jadi pada saat mobil tersebut diurus di polisi, ternyata dia anggota partai dan tidak mengaku bahwa dia orang tidak punya SIM. Tapi saat polisi bertanya mana SIM-nya segala macam, harus tidak ada. Jadi karena dia partai, jadi punya kekuatan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mulai dari situ saya merasa bahwa hidup saya itu ada di dalam Tuhan. Hidup saya itu ada dalam tangan Tuhan, bukan karena kehendak saya sendiri. Saya asal mau saja membantu orang ke Kota Palu. Mungkin itu sudah Tuhan mengatakan, oke, you good. Mau atas mau saja. Kemudian seperti ayat firman Tuhan yang kedua tadi, jangan khawatir, Tuhan menjagamu. Ya saya berangkat aja, Tuhan yang menjaga saya. Dan buktinya Tuhan menjaga saya sehingga saya terluput dari barang-barang bahaya waktu itu. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dikasihi. Saya tahu bahwa semua saudara sekalian di sini punya masalah. Saya tidak tahu masalahnya seberat apa masing-masing. Yang jelas
semuanya punya masalah. Ada yang tahu ya masalah apa yang terjadi dalam saudara. Ada yang bebannya berat, ada yang kecemasannya sangat berat. Tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun. Seperti saya berangkat ke Palu. Di sana pelabuhan belum bagus. Pelabuhan waktu itu pelabuhan Petoloan kalau Bapak tahu. Dari pelabuhan Petoloan saya sudah melihat mayat-mayat masyarakat. Sebelum pelabuhan Petoloan hancur, sebelum Palu itu hancur, saya katakan kepada istri, saya ditugaskan ke kota Palu. Apakah boleh? Kata istri, jangan. Biarlah kalau memang kita pensiun di kota Balikpapan, gak usah pindah lagi. Tidak berapa lama kemudian kota Palu hancurkan ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Sebagai penutup, atasilah kekhawatiranmu dengan doa. Bacalah firman Tuhan. Baru kalau banyak bekerja, ya bekerjalah dengan baik, supaya tidak ada waktumu untuk memikirkan hal-hal yang penting. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 233. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan mengandalkan dirimu sendiri karena kau kuat. Jangan mengandalkan sendiri karena kau punya power. Tetapkan keinginanmu. Apa yang terjadi bukanlah kehendak yang terjadi. Kalau Tuhan berkehendak yang lain, semuanya itu bisa berubah. Sebagai lagu penutup saat ini, segala perkara dapat kutanggung, yang terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala